Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Irma Rosdiani dan teman saya Lailatul Yogi Ayu Noviana akan menjelaskan tentang epistemologi pendidikan Islam. Poin pertama yaitu pengertian epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yakni epistem dan logos. Epistem memiliki arti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian, atau alasan. Jadi, epistemologi adalah sebuah teori tentang pengetahuan, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan theory of knowledge. Secara terminologi, epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substansif. Sedangkan secara garis besar, epistemologi pendidikan Islam akan membahas seluruh aspek yang terkait dengan pengetahuan pendidikan Islam, sehingga memiliki cakupan yang sangat luas. Adapun modal pemikiran epistemologi keilmuan ada 3. Yang pertama, epistemologi bayani. Yang kedua, epistemologi irfani. Dan yang ketiga yaitu epistemologi burhani. Yang pertama, epistemologi bayani. Bayani adalah suatu epistemologi yang mencakup disiplin-disiplin ilmu yang berpangkal dari bahasa Arab, seperti nahwu, fikih, usul fikih, kalam, dan balaghah. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan lughawiyah. Yang kedua yaitu epistemologi irfani. Pengetahuan irfan tidak didasarkan atas teks, seperti bayani, tetapi pada kasyaf atau tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepada dirinya. Yang ketiga yaitu epistemologi burhani. Berbeda dengan bayani dan irfani yang berkaitan dengan teks suci, burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio, akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Dengan demikian, sumber pengetahuan burhani adalah rasio, bukan teks atau intuisi. Yang keempat yaitu sistem epistemologi pendidikan Islam. Pembangunan sistem pendidikan Islam yang diarahkan pada dimensi dialektika horizontal dan dimensi ketundukan vertikal secara seimbang itu senantiasa perlu diwujudkan dalam praktek pendidikan untuk membuktikan konsistensi terhadap harapan-harapan yang bersifat normatif dan kemampuan membentuk pola-pola sistem pendidikan yang diajukan sebagai alternatif dalam mengatasi problem-problem pendidikan akibat penerapan sistem pendidikan Islam yang selama ini terpengaruh oleh sistem pendidikan Barat. Untuk mendukung renovasi sistem pendidikan Islam tersebut, sistem pendidikan kita harus mengandung sebuah misi penyampaian wawasan Islam. Selama masyarakat kita masih bercorak paternalistik, rasanya tidak mudah mewujudkan sistem pendidikan yang benar-benar berkemampuan melahirkan kreativitas. Poin yang selanjutnya yaitu pembaharuan epistemologi pendidikan Islam. Perlu ditelaah kembali bahwa pemikiran pendidikan Islam dalam konteks saat ini memang sangat terkesan defensif. Pembaharuan pemikiran pendidikan Islam yang selaras dengan kondisi zaman perlu ditelaah. Artinya, tidak hanya pendidikan Islam yang sifatnya non-formal, semisal pondok pesantren yang nilai-nilai ajaran Islam masih tetap kukuh dalam sampai detik ini, tetapi perlu adanya sinergisitas antara pendidikan Islam yang sifatnya formalitas dan pendidikan Islam yang bergerak dalam dunia pesantren. Poin yang selanjutnya yaitu upaya membangun epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi pendidikan Islam perlu dirumuskan secara konseptual untuk menemukan syarat-syarat dalam mengetahui pendidikan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Upaya-upaya pengembangan pendidikan Islam hanya bisa berjalan secara kondusif apabila epistemologi benar-benar dikuasai oleh peneliti. Melalui epistemologi pendidikan Islam, para pemikir dapat melakukan yang pertama yaitu penyusunan teori-teori atau konsep pendidikan yang umumnya maupun pendidikan yang diklaim sebagai Islam dapat dikritisi dengan menggunakan pendekatan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu memberikan pemecahan terhadap problem-problem pendidikan secara teoritis maupun secara praktis. Ketiga, penemuan konsep-konsep baru tentang pendidikan Islam. Dan yang keempat, mengembangkan hasil temuan itu secara lebih optimal. Dan yang poin terakhir yaitu pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam.
Kekalahan Islam akibat penghancuran Hulagukan terhadap Baghdad sebagai pusat kekuasaan Islam pada tahun 1258 mengakibatkan kemunduran umat Islam dalam segala bidang kehidupan, baik dari bidang ekonomi, politik, budaya maupun pendidikan. Dalam bidang pendidikan, para pembaharu Islam tersebut yang memiliki perhatian besar seperti Muhammad Ali Pasha, Sultan Mahmud II, Muhammad Abduh, dan yang lain-lain, mereka mengikuti pola pendidikan yang dikembangkan di Barat, karena Barat dianggap berhasil dalam mengembangkan pendidikan. Sedangkan umat Islam secara bertahap juga mengikuti langkah-langkah para pembaharu itu, sehingga mereka mencoba meniru gaya pendidikan Barat dalam berbagai dimensinya, termasuk pemikiran-pemikiran yang mendasari keberadaan pendidikan yang biasa disebut dengan filsafat pendidikan. Pendidikan Barat yang diadaptasi oleh pendidikan Islam meskipun mencapai kemajuan tetapi tidak layak dijadikan sebuah model untuk memajukan peradaban Islam yang damai, anggun, dan ramah terhadap kehidupan manusia. Karena pendidikan Barat itu hanya maju secara lahiriah tetapi tidak membuahkan ketenangan rohani lantaran pendidikan tersebut hanya berorientasi pada pengembangan yang bersifat kuantitatif. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.